Halo semuanya, kami dari kelompok 6. Saya Tasya Yunira sebagai host yang bakal nemenin kalian sebentar di awal video. Nah, sebelum masuk ke topik, kita kenalan dulu yuk sama anggota kelompok 6 yang sudah bekerja sama dalam proyek ini. Ada Rizka sebagai editor, ada Raya Miyabi sebagai kameramen, ada Syahna Pinasti sebagai interviewer. Dalam proyek ini, kami akan mewawancarai masing-masing karyawan dari 3 organisasi yang berbeda, yaitu ada profit, non-profit, dan juga government. Fokus utamanya ada di 4 aspek penting dalam komunikasi organisasi. Yang pertama ada proses pengambilan keputusan, yang kedua ada manajemen konflik, yang ketiga ada perubahan dan kepemimpinan organisasi, dan yang terakhir ada keberagaman organisasi. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita simak wawancaranya bareng interviewer kita, Syahna Pinasti. Halo semuanya, jadi di sini perkenalkan terlebih dahulu, nama aku Syahna Pinasti Aina Pertiwi, aku dari kelompok 4 komunikasi organisasi. Di sini di sebelahku ada narasumber yang sangat hebat, namanya Ibu Azizatun Azima dari Airnav Indonesia. Ibu langsung aja ke pertanyaannya ya. Jadi pertama itu tentang decision making process. Bagaimana proses pengambilan sebuah keputusan di perusahaan Ibu Aziza sendiri? Apakah melibatkan banyak pihak atau lebih bersifat top down? Ketika berbicara pengambilan keputusan, ini ada berbagai macam cara. Ketika keputusannya sifatnya strategik, pastinya ada keputusannya bersama, karena membutuhkan istilahnya masukan dari berbagai pihak dan ada masing-masing ada bidangnya masing-masing lah. Jadi ada putusannya dalam putusannya direksi, kalau itu memang kewenangan direksi, ada mungkin di level divisi, kemudian mungkin ada di level bagian. Jadi ada kewenangan yang sudah diatur berdasarkan dengan SOP-nya, bisnis proses yang ada dan sebagainya. Kemudian apakah sifatnya top down? Nah ini tergantung arahan masing-masing direktorat. Misalnya di saya keuangan, di keuangan ada beberapa sesuai dengan kewenangan dari direktur keuangan, itu ada beberapa yang putusannya adalah program dari direktur keuangan. Kita punya program seperti apa, kita sampaikan kepada tim, kemudian tim akan menjalankan putusannya. Tapi ketika berbicara sifatnya strategik, ini pasti melibatkan banyak pihak, apalagi sebagai perusahaan BUMN, kemudian keselamatan, memastikan bahwa keputusannya itu adalah governance. Jadi governance, jadi tata kelolanya harus bagus. Harus dilihat secara komprehensif, dilihat dari berbagai macam sisi, misalnya dari sisi keuangannya, kemudian dari sisi legalnya, kemudian juga dari sisi resikonya. Nah, resiko itu harus dilihat, jangan sampai keputusan yang diambil ini tidak mempertimbangkan tiga risiko yang komprehensif, sehingga apa yang dihasilkan oleh keputusan biasa ini betul-betul memberikan value bagi perusahaan, dan itu adalah keputusan yang terbaik. Makanya di dalam perusahaan, apalagi perusahaan BUMN, mungkin sangat jarang kalau itu sifatnya solo putusan. Putusan pasti putusan bersama yang melibatkan banyak pihak untuk membuat keputusan itu betul-betul keputusan yang terbaik dari beberapa alternatif yang ada. Lalu aku geser ke topik berikutnya, itu ada konflik manajemen proses. Jadi bagaimana perusahaan Airnav sendiri menangani konflik yang muncul di antara karyawan atau antar departemen. Konflik antar departemen dan sebagainya ya pastinya kita tunggu. Perusahaan yang perusahaan BUMN ini sudah adanya ketentuan perusahaan, adanya aturan terkait dengan kepegawaian, bagaimana mengatur hubungan antara pegawai ketika ada terjadi perbedaan pendapat, ini bagaimana harus diselesaikan. Tapi kalau konfliknya lebih secara personal, ini apalagi mengganggu perusahaan, bisa mengganggu reputasi, pastinya ada hukuman punishment yang diberikan sesuai dengan ketentuan perusahaan. Nah ini tergantung konflik seperti apa. Kalau istilahnya perbedaan pendapat, itu pasti akan dicari titik temu dengan musyawarah, mana di antara usulan-usulan ini mana yang memberikan yang terbaik. Jadi semuanya akan memberikan alasan-alasannya dan sebagainya, nanti akan dipilih mana yang terbaik. Tapi kalau konfliknya sifatnya personil, kalau misalnya ini mengganggu perusahaan, kinerja dan sebagainya, kita punya ketentuan yang berlaku untuk pegawai dan seterusnya. Jadi hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang sangat keren, yaitu
Bapak Heri Aslamwait selaku Direktur Eksekutif dari Perkumpulan Masyarakat Ekonomi Syariah. Oke, lanjut ke topik selanjutnya, yaitu perubahan organisasi. Bagaimana Perkumpulan MES mengelola perubahan dan baik yang bersifat internal, jadi internal struktur kepengurusannya atau maupun eksternal itu perkembangan teknologi di luar untuk tetap relevan. Itu paling nampak kalau terjadi perubahan kepengurusan, struktur kepengurusan. Kita tidak bisa memfilter sampai sejauh yang bersangkutan itu memiliki kepentingan apa sih di MES gitu. Meskipun ini hanya organisasi nirlaba, tetapi karena di sini orang isinya para pejabat publik gitu, masih ada urusan itu ya. Cara untuk menyiasati atas perubahan itu tidak memberikan kewenangan secara penuh, jadi bertahap gitu, bertahap. Tidak misalnya ada pengurus yang di luar tuh menonjol begitu, dia tokoh apa begitu ya, tetapi kemudian belakangan itu di internal pengurus itu banyak yang tidak suka karena figurnya sendiri memang mungkin ada catatan gitu ya, jadi tidak memberikan itu, salah satunya tidak memberikan ruang untuk kemudian bagi yang lain itu entah itu membuat iri atau kemudian ngapain harus ini kalau si dia terus kayak ini. Jadi kita kayak gitu-gitu sih, jadi tidak banyak memberikan ruangan. Perubahan organisasi terhadap apa tadi itu teknologi, pasti beradaptasi. Kalau enggak, nah itu kenapa kita salah satu yang kita lakukan strateginya itu dengan menerapkan sertifikasi ISO 91/2015 tentang sistem manajemen mutu. Satu-satunya organisasi asosiasi ekonomi syariah yang sudah mendapatkan sertifikasi ISO itu MES, pertama kali dan satu-satunya sampai sekarang. Jadi itu salah satu bentuk komitmen kita untuk menjaga kualitas program yang kita laksanakan, beradaptasi atas setiap perubahan yang terjadi, baik itu faktor eksternal, teknologi dan sebagainya. Itu kan kita setiap tahun ini kan nanti mulai Agustus ini kan kita mulai ini lagi asesmen untuk sertifikasi itu. Jadi semua dicek standarnya gitu. Jadi tidak menghilangkan kebiasaan-kebiasaan baik yang sebelumnya, mana yang kurang baik itu diimprovisasi lagi begitu. Hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang sangat keren dan sangat inspiratif, yaitu Ibu Sekar Putih selaku Direktur Komunikasi dari Otoritas Jasa Keuangan. Aku mau lanjut ke materi selanjutnya aja. Di sini ada leadership process. Dalam konteks kepemimpinan di OJK, bagaimana Ibu menyeimbangkan antara kepemimpinan yang tegas dalam pengawasan dan pendekatan yang kolaboratif dalam komunikasi dengan pemangku kepentingan? Oke, ini leadership ya. Oke. Ya, kalau untuk leadership di OJK tentunya ya ada peran komunikasi itu sangat penting ya. Ini ya tadi kita kan harus menjaga keseimbangan antara kita tegas sebagai pengawas sama juga harus ada sisi empati, humanis, hubungan sama publik dan kepentingan. Jadi ini memang satu hal yang bukan yang bertentangan, tetapi memang ini saling melengkapi lah gitu. Dalam prakteknya ini kita selalu intinya membuka ruang dialog. Kalau ada kebijakan baru, kita nggak hanya menyampaikan keputusannya, tetapi sebelumnya dalam study rulemaking rule kita mendengarkan pendapat dari berbagai macam pemangku kepentingan dan kami juga percaya dalam kepimpinan di OJK ini adalah kepimpinan kita tidak hanya memimpin, tapi kita juga melayani. Dari atas kita juga selalu mementingkan kepekaan sama demi dinamika yang memang sedang berkembang di luar gitu, karena memang kuncinya ini bukan cuma regulasi yang kuat, tapi ya komunikasi tadi untuk membangun kepercayaan gitu. Nah, itu dia tadi hasil wawancara dari 3 perusahaan yang udah kita pilih. Dari obrolan bareng narasumber tadi, kita bisa lihat gimana sih cara tiap organisasi itu mengambil keputusan, mengelola konflik, menghadapi perubahan, dan menjelaskan keberagaman di tempat kerja mereka. Masing-masing perusahaan itu memiliki perbedaan menarik yang menunjukkan karakter unik masing-masing dari organisasi. Terima kasih sudah menonton video kami sampai akhir, yaitu dari kelompok 6. Semoga bisa nambah wawasan kalian tentang praktik komunikasi di dunia kerja yang sebenarnya. Sampai bertemu di project selanjutnya. Saya Tasya Yunira sebagai host. Terima kasih.